Di Desa Tegal Rasa, sebuah lapangan besar di depan pesantren Al-Ikhlas, penuh sesak oleh ribuan orang yang datang menghadiri pengajian akbar dan haul ulama. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang kakek dengan pakaian compang-camping melangkah perlahan menyusuri jalan berdebu. Tak seorang pun menyapanya, bahkan petugas keamanan yang bertugas justru menegurnya dengan kasar. Karena penampilannya yang sederhana, kakek itu dicurigai ingin masuk tanpa izin dan dipalak uang 200.000. Ia dimaki, diusir, bahkan dijatuhkan ke tanah di depan banyak saksi. Namun segalanya berubah saat mobil pejabat tiba dan seorang tokoh penting keluar, berlutut dan mencium tangan sang kakek. Siapa sebenarnya sosok yang diperlakukan tak adil itu? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Sore itu, awan menggantung rendah di atas Desa Tegal Rasa. Langit terlihat muram, seolah menyimpan firasat yang berat. Angin berembus perlahan membawa aroma tanah kering yang sebentar lagi akan basah oleh hujan. Beberapa daun jati berguguran, melayang pelan di udara sebelum jatuh di jalan berdebu. Hari itu, pengajian akbar digelar di lapangan depan pesantren Al-Ikhlas, pesantren tua yang berdiri megah di balik bukit kecil yang sudah lama menjadi pusat keilmuan dan spiritualitas di wilayah itu. Ribuan orang mulai memadati area lapangan. Warga datang dari berbagai desa, kota, bahkan luar pulau. Tenda-tenda putih berdiri tegak, deretan kursi telah disusun rapi. Spanduk besar membentang di atas panggung utama bertuliskan Pengajian Akbar and Haul ke-40 KH Ahmad Nurul Huda, Pesantren Al-Ikhlas. Acara ini bukan sembarang acara. Para ulama ternama, tokoh nasional, bahkan gubernur dijadwalkan hadir. Antusiasme menggema di antara suara adzan yang baru saja berkumandang dari menara pesantren. Di antara keramaian itu, seorang kakek berjalan perlahan menyusuri sisi jalan. Langkahnya mantap, meski tubuhnya tampak ringkih dimakan usia. Wajahnya keriput, tapi pancaran matanya sejuk dan teduh. Tak ada pengawalan, tak ada keramaian menyambut. Ia hanyalah seorang tua yang berjalan seorang diri menuju gerbang tempat pengajian akan dimulai. Di gerbang, berdiri Bribka Dodi, seorang polisi muda yang baru saja dipindahkan ke wilayah ini. Dengan seragam yang tampak baru disetrika dan sepatu bot yang masih mengeluarkan bunyi keras saat melangkah, ia tampak lebih seperti petugas keamanan konser daripada penjaga ketertiban acara keagamaan. Namun sayang, di balik tampilannya yang rapi, Dodi dikenal tak bersahabat. Ia menegakkan hukum dengan ketegasan yang sering kelewat batas, terutama terhadap mereka yang ia anggap rakyat kecil. "Woi, Pak Tua," serunya lantang sambil menyilangkan tangan di dada. "Mau kemana?" Kakek itu berhenti. Ia tersenyum tipis, mengatur napasnya. "Mau ikut pengajian, Nak. Saya diundang." Dodi menyipitkan mata, melangkah mendekat. "Mana undangannya?" "Saya tidak membawa surat undangan, tapi saya..." "Kalau nggak ada surat, ya nggak bisa masuk," potong Dodi cepat. "Ini acara besar, bukan kumpul warga RT." "Saya bukan orang sembarangan, Nak. Coba tanya panitia." Dodi tertawa mengejek. "Lihat diri Bapak, pakai baju kayak pengemis, ngaku-ngaku tamu undangan, jangan ngelawak." Beberapa orang di antrean mulai memperhatikan. Seorang ibu berhijab menatap Iba. "Pak, saya kenal beliau, itu Ki." "Diam Bu, nggak usah ikut campur," bentak Dodi melotot. Ia kemudian menoleh lagi ke kakek itu. "Kalau mau masuk bayar 200.000, cepat." "Saya tidak membawa uang. Saya datang sebagai tamu, bukan pencuri. Aku nggak peduli kamu tamu atau jin." Dodi mulai kehilangan kesabaran. "Kalau nggak bisa bayar, pergi sana. Jangan bikin macet antrean." Tanpa aba-aba, ia mendorong dada sang kakek dengan kasar. Tubuh renta itu terhuyung dan jatuh ke tanah berdebu. Peci hitamnya terlepas. Surban putihnya menggelinding menyentuh lumpur tipis dari embun sore. Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata menoleh ke arah kejadian itu. Santri-santri remaja yang tadinya berdiri tenang di pagar pesantren mulai mendekat.
Wajah-wajah muda itu penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. Namun mereka masih menahan diri. Seorang panitia, lelaki paruh baya berbaju koko putih, berlari dari arah panggung. Tapi Dodi mengangkat tongkat panjangnya, menghalanginya. "Siapapun yang ikut campur, saya amankan!" Teriaknya keras, membuat beberapa ibu-ibu memekik pelan ketakutan. Sang kakek bangkit perlahan, tangan gemetar. Ia memungut pecinya, lalu mengambil surban yang sudah kotor oleh debu. Tatapannya tidak marah, tidak juga kecewa, hanya sepi. Sepi yang membuat dada siapapun yang melihat terasa berat. "Woi, saya belum selesai." Dodi menarik kerah batik lusuh itu, siap mengayunkan pukulan. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar. Sebuah Fortuner hitam berhenti tepat di depan gerbang. Pelat dinas gubernur terpasang jelas. Pintu terbuka. Dari dalam keluar sosok yang dikenali semua orang. Gubernur Jawa Tengah. Mengenakan kemeja putih dan peci nasional, ia melangkah cepat. Ajudan mengikuti dari belakang. Matanya menyapu kerumunan, lalu membelalak. "Gus Kyai!" serunya, nyaris berteriak. Dodi membalikkan badan. "Gus apa?" gumamnya pelan, bingung. Seketika gubernur berlari melewati orang-orang. Ia tak peduli pada lumpur atau debu. Ia langsung berlutut di hadapan sang kakek. Dodi terdiam, tubuhnya membeku. "Ya Allah, ini Gus Kyai Haji Zainal Ahmad. Imam besar pesantren ini, guru saya, guru kita semua." Gubernur memeluk lutut sang kakek, tangisnya pecah. Semua orang terpana. Santri-santri menunduk penuh hormat. Panitia yang tadi dihalangi segera mendekat, membantu membersihkan surban sang kakek. Beberapa ibu mulai menangis. Dodi mematung, wajahnya pucat. Tangannya masih menggenggam kerah batik yang kini terasa seperti bara panas. "Angkat tanganmu dari beliau." Suara gubernur menggema keras, membuat semua orang mundur setapak. Dodi melepaskan genggamannya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Gus Kyai berdiri perlahan. Ia menepuk bahu gubernur dengan tenang. "Sudah nak, jangan dibesarkan. Anak ini hanya belum kenal." Namun gubernur menggeleng, wajahnya merah oleh amarah dan malu. Beliau adalah pewaris ilmu dan akhlak dari pendiri pesantren ini. Beliau datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan rumah. Tanpa beliau, pesantren ini tak akan berdiri seperti sekarang. Hujan mulai turun. Gerimis kecil berubah menjadi rinai yang membasahi tanah dan wajah semua orang. Dodi berdiri terpaku, tak sanggup berkata-kata. Dunia seolah runtuh di bawah kakinya. Kerumunan mendadak sunyi. Panitia berlari ke arah sang kiai. Para santri menangis. Seorang tokoh dari dalam pesantren bersujud mencium tangan beliau. Suara takbir dan istighfar terdengar bertalu-talu, bercampur isak dan zikir lirih dari sudut-sudut tenda yang kini basah oleh hujan. Dodi mundur perlahan, wajahnya pucat. Tangan yang tadinya hendak menampar kini gemetar. Tongkat jatuh dari genggamannya dan mengenai genangan air di kaki. Cipratannya mengenai ujung celana seragamnya, tapi ia tak bergeming. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Dunia seolah berhenti sejenak. Salah satu panitia, seorang ustaz paruh baya dengan sorban biru, berkata lantang, dengan nada bercampur antara marah dan getir, "Ini beliau tuan rumah pengajian ini. Kalau bukan karena beliau, acara ini tidak akan pernah ada. Beliau guru kami, orang tua kami." Nama yang selama ini hanya disebut dengan hormat, kini terucap tegas, nyaring dan penuh makna. Gus Kyai Haji Zainal Ahmad. Gus Kyai menatap ke arah Dodi, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan tajam yang menembus jantung. Mata yang membawa wibawa dan doa ribuan santri. Mata yang menyimpan malam-malam panjang dalam sujud, air mata yang tak pernah terlihat manusia, dan keberanian yang lahir dari ketundukan total kepada Allah. Dodi berlutut, gemetar, mencoba bicara. Saya tidak tahu, saya tidak sengaja, Gus." Suaranya lemah. Kata-katanya tercekat oleh rasa malu dan penyesalan. Apa yang awalnya ia kira hanya pengamanan prosedural,
ternyata telah berubah menjadi penghinaan terhadap seseorang yang jauh lebih mulia dari yang bisa ia pahami. Dari barisan depan, gubernur berdiri. Jubah kehormatan daerahnya tampak kuyup, namun ia tidak peduli. Suaranya bergetar, tapi lantang. Kau mempermalukan ulama besar, kau menodai kehormatan pengajian ini, kau mencoreng wajah hukum dengan kesombongan. Ia menoleh ke ajudannya. Matanya merah bukan karena hujan, tapi karena kemarahan yang tertahan. Catat namanya. Proses dia malam ini juga. Cabut seragamnya. Dodi tak merespons. Ia hanya terisak pelan. Bukan karena takut pada hukuman, tapi karena malu. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Hujan turun deras. Angin menyusup ke sela-sela tenda dan menggoyang setiap ujungnya. Tapi tak seorang pun dari ribuan jemaah bergeming. Mereka tetap duduk bersila di atas terpal basah, menanti seseorang yang begitu mereka rindukan suaranya. Seseorang yang selama ini mereka panggil Gus dengan cinta, hormat, dan harapan. Di atas panggung utama, Gus Kiai Haji Zainal Ahmad telah duduk. Tubuhnya dibalut mantel tipis pemberian ajudan gubernur. Surban putihnya sedikit basah, namun tak sedikit pun wibawanya luntur. Peci hitam yang tadi sempat terhempas di tanah kini telah rapi kembali di atas kepala. Tatapan matanya tenang, dalam, dan membumi. Bribka Dodi kini berdiri jauh di belakang, dikelilingi aparat propam. Seragamnya masih melekat, tapi tubuhnya gemetar. Tidak lagi karena hujan, tapi karena rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia ingin meminta maaf, ingin bersujud, ingin menghapus kejadian tadi dari sejarah hidupnya. Tapi waktu tak bisa diputar. Lalu Gus Kiai memulai tausiahnya. Suaranya pelan, nyaris kalah oleh suara hujan. Tapi mikrofon mengantarkan setiap katanya menembus rintik, menggenggam hati setiap pendengarnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi juga untuk menyucikan hati. Dan kadang pelajaran terbesar datang bukan dari kitab yang tebal, tapi dari peristiwa yang menyayat. Semua mata menatap panggung, tak ada yang menguap, tak ada yang mengobrol, bahkan anak-anak kecil pun diam. Beberapa menunduk, menangis, seolah memahami bahwa yang berbicara di depan mereka bukan hanya seorang ulama, tetapi cahaya dari zaman lain yang menyapa di zaman ini. Tadi sore, saya diuji oleh Allah, bukan dengan hinaan, bukan dengan penganiayaan, tapi dengan ego. Ego adalah ujian paling berat. Karena kadang, ketika kita merasa lebih tahu, lebih berhak, lebih tinggi, disitulah kehancuran dimulai. Ia berhenti sejenak, suaranya perlahan menghangatkan udara. Dari kejauhan, kilatan petir menerangi langit malam. Tapi di dalam tenda itu, cahaya sesungguhnya adalah kata-kata. Saya tidak marah, tidak ada yang perlu dimaafkan, karena seseorang hanya bisa menyakiti kita jika hati kita mengizinkannya, dan saya memilih untuk tidak mengizinkan. Tangis mulai terdengar. Suara isak dari tenda wanita semakin kuat. Di sudut panggung, seorang ustaz muda menutup wajahnya dengan sajadah kecil. Para santri menunduk dalam-dalam, merasakan gemuruh yang tak datang dari langit, tapi dari dada masing-masing. Saudara-saudara, jangan pernah menilai manusia dari baju yang ia kenakan, dari kendaraan yang ia tumpangi, atau dari gelar yang melekat padanya. Karena Allah tidak menilai seperti itu. Allah melihat hati. Dan hati yang sombong, meski berseragam, akan digiring ke kehinaan. Sebaliknya, hati yang sabar, walau dalam raga rintah, akan ditinggikan. Dan benar saja. Di tengah ceramahnya tentang adab terhadap ilmu dan guru, Gus Kiai mendadak terdiam. Matanya menyapu seluruh jamaah. Lalu ia memanggil, "Ananda Dodi, kemarilah." Semua mata berpaling ke arah belakang, ke barisan aparat yang berdiri tegap. Di antara mereka, Bribka Dodi tampak kaget. Ia menegakkan kepala, pelan, seperti seseorang yang baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. Mulutnya separuh terbuka, ingin menjawab, ingin menolak, tapi tak ada suara yang keluar. Jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Bukan karena takut akan dihukum, tapi karena suara Gus Kiai barusan terasa menembus dadanya, melewati semua lapisan keangkuhan, ego, dan pelatihan militernya.
Dua rekan sesama aparat memberi isyarat halus, lalu mendorongnya perlahan ke depan. Suasana menjadi sangat hening, bahkan suara jangkrik pun seperti berhenti. Hujan yang sejak tadi gerimis, kini rida seketika. Seolah langit pun menahan napas. Bribka Dodi melangkah gontai. Sepatu botnya berdecak saat menginjak genangan air. Setiap langkah terasa seperti membawa beban satu dunia. Wajah-wajah jamaah yang menatapnya dengan penuh tanya membuat hatinya semakin tercekik. Ia berjalan melewati para santri, ibu-ibu, anak-anak kecil, dan orang tua yang sudah renta. Semua diam, tak satu pun kata keluar. Tapi sorot mata mereka berkata-kata, dan itu lebih menyakitkan dari teriakan amarah. Sesampainya di depan panggung, ia berdiri kaku, tapi tubuhnya tak sanggup bertahan lama. Tanpa ada yang menyuruh, ia berlutut. Tubuhnya gemetar, kedua tangannya menekuk, menyentuh tanah. Lalu, ia menangis. Tangis yang bukan dibuat-buat. Bukan karena rasa malu dipanggil di hadapan umum, tapi tangis yang datang dari tempat paling dalam di jiwanya. Tangis seorang manusia yang baru menyadari bahwa selama ini ia telah berdiri di sisi yang salah. Tangis seseorang yang sadar bahwa otoritas, pangkat, dan seragam tak akan pernah bisa melindungi hati yang telah kotor oleh kesombongan. Gus Kyai tidak menyentuhnya. Beliau hanya memandang, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, tapi jelas terdengar hingga ke baris paling belakang. Hari ini, engkau telah merasakan betapa rapuhnya kehormatan jika tidak dilandasi adab. Tapi engkau juga telah mengajarkan kita semua bahwa bahkan orang yang paling keras pun bisa luluh jika hatinya disentuh kebenaran. Bribka Dodi menengadah. Wajahnya penuh air mata dan lumpur tanah. Suaranya pecah ketika berkata, "Saya mohon ampun, Gus. Bukan hanya pada panjenengan, tapi pada Allah. Saya tidak pantas memakai seragam ini." Gus Kyai tersenyum lembut, lalu menggeleng pelan. Pantas atau tidaknya seragam itu bukan karena badanmu, tapi hatimu. Jika engkau menyesal, maka benahilah. Jangan berhenti di air mata. Sebab air mata adalah awal, bukan akhir. Semua yang hadir malam itu terdiam, sebagian meneteskan air mata. Bahkan para aparat yang biasanya dingin dan tak menunjukkan emosi mulai goyah. Suasana berubah menjadi sangat haru. Kemudian Gus Kyai menoleh ke arah gubernur yang duduk di sisi kiri panggung. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, beliau berkata, "Saya tidak ingin anak ini diproses hukum. Biarkan ia memperbaiki dirinya lewat amal dan pengabdian. Tapi, cabutlah dia dari tugas pengamanan. Biarkan ia belajar rendah hati di tempat lain." Gubernur, seorang pria paruh baya yang biasanya kaku dan penuh perhitungan, mengangguk cepat. Wajahnya menunduk, seperti orang yang baru saja belajar sesuatu yang tak diajarkan di ruang-ruang rapat. "Kami akan tindak lanjuti sesuai permintaan panjenengan, Gus." Bribka Dodi menunduk dalam-dalam, lalu mencium tangan Gus Kyai dengan gemetar. Ia tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mundur perlahan, lalu duduk di antara jamaah tanpa seragam, tanpa senjata, tanpa jabatan. Hanya membawa rasa bersalah dan niat yang tulus untuk memperbaiki diri. Malam itu, pengajian di Desa Tegal Rasa menjadi lebih dari sekadar majelis ilmu. Ia menjadi titik balik. Sebuah peristiwa yang akan diceritakan oleh banyak orang. Bukan hanya karena dramanya, tapi karena maknanya. Banyak yang mencatat, banyak yang merekam, tapi lebih banyak lagi yang menghafalnya di dalam hati. Karena malam itu, semua orang belajar bahwa kesabaran adalah pedang paling tajam. Keikhlasan adalah tameng paling kokoh. Dan bahwa kadang peci yang paling lusuh justru menandakan kepala yang paling sering sujud. Kisah yang terjadi di Desa Tegal Rasa pada sore yang muram itu bukanlah sekadar cerita tentang seorang kakek yang diusir dari pengajian, atau seorang polisi yang berlaku semena-mena, melainkan cermin besar dari dinamika kehidupan manusia yang penuh pelajaran batin. Di dalamnya terkandung pesan kuat tentang pentingnya adab, rendah hati, dan mengenali makna sejati dari kehormatan dan kebesaran. Kisah ini menggambarkan bagaimana sikap lahiriah, seperti pakaian bagus, jabatan tinggi, atau suara keras, tidak bisa menggantikan keutamaan hati yang bersih, sabar, dan bijaksana.
Gus Kiai Haji Zainal Ahmad, seorang ulama besar, datang tanpa sorotan dan tanpa pengawalan. Namun kehadirannya membawa gelombang makna yang menggetarkan ribuan jiwa. Bukan karena siapa dia di mata manusia, tetapi karena ketulusan jiwanya dalam pandangan Allah. Bribka Dodi, dengan kesombongan seragam dan kekuasaan kecil yang ia punya, menjadi simbol dari banyak manusia modern yang lupa bahwa kekuasaan itu amanah, bukan hak mutlak untuk menindas. Ia menilai dari pakaian, menuduh dari prasangka, dan bertindak dari kesombongan. Namun, Allah punya cara mendidik yang tak bisa ditebak. Melalui satu kejadian memalukan yang disaksikan ribuan pasang mata, ia dijatuhkan dari singgasananya sendiri. Tapi di balik kejatuhan itu, tersembunyi kemungkinan untuk bangkit kembali. Disinilah amanah besar dari kisah ini dititipkan, bahwa setiap manusia diberi kesempatan kedua jika ia mau membuka hati untuk belajar dari kesalahan. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita ini begitu dalam dan relevan dalam kehidupan nyata. Pertama, nilai kesabaran dan keikhlasan yang ditunjukkan oleh Gus Kiai adalah contoh nyata dari kekuatan batin sejati. Beliau tidak membalas hinaan dengan kemarahan, tetapi dengan diam dan sikap teduh yang menyayat hati lawan. Kedua, nilai rendah hati menjadi pelajaran penting. Seorang pemimpin sejati tak perlu menonjolkan diri. Justru semakin ia merunduk, semakin tinggi martabatnya di hadapan manusia dan Tuhannya. Ketiga, nilai keadilan dan tanggung jawab muncul dari sikap tegas gubernur, yang tak segan menindak ketidakadilan meski pelakunya adalah aparat. Namun keadilan itu tidak menjadi kebengisan, karena tetap memberi ruang untuk taubat dan perbaikan. Pelajaran besar lainnya adalah tentang adab. Dalam banyak tradisi keislaman, adab lebih tinggi dari ilmu. Seorang yang pintar namun tidak beradab, bisa lebih merusak daripada yang bodoh namun tahu diri. Bribka Dodi adalah lambang dari orang yang berilmu prosedural, tetapi tak paham etika batin. Gus Kiai mengajarkan bahwa kehormatan bukan berasal dari jabatan, namun dari hati yang tulus dan budi pekerti yang luhur. Bahkan ketika ia berhak untuk membalas, ia memilih memaafkan. Bahkan ketika ia bisa menghukum, ia memilih mendidik. Disinilah letak kemuliaan seorang ulama sejati, bukan pada pidatonya, tapi pada teladan hidupnya. Kisah ini juga memberikan amanah kepada kita semua. Jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena pakaian, gelar, atau posisi. Dunia ini terlalu singkat untuk diisi dengan kesombongan dan terlalu luas untuk diukur dari sudut pandang kita yang sempit. Seringkali, yang kita anggap remeh justru adalah permata yang menanti untuk dikenali. Dan yang kita anggap tinggi bisa jadi hanya bangunan rapuh yang menunggu untuk runtuh. Maka, jadilah manusia yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan dalam jiwanya. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa dalam hidup, entah itu tampak sepele atau terasa begitu mengguncang, selalu membawa hikmah tersembunyi yang menanti untuk disingkap. Terkadang, kita terlalu sibuk berlari mengejar dunia, hingga lupa bahwa bahkan luka kecil di hati pun perlu diobati, bukan diabaikan. Dan seringkali, obat terbaik bukan datang dari luar, melainkan dari kesadaran dan penerimaan di dalam diri sendiri. Hujan misalnya, yang bagi sebagian orang hanyalah rangkaian tetesan air dari langit, bisa menjadi lambang kasih sayang Tuhan yang turun untuk menyucikan. Bukan hanya bumi, tapi juga jiwa-jiwa yang sedang kering oleh beban, penyesalan, atau kesedihan. Ia datang tanpa disuruh, turun perlahan-lahan, seolah membisikkan bahwa tak apa jika sesekali kita diam, meresapi, dan menangis bersama langit. Dan kadang, sujud yang paling dalam tak terjadi di atas sajadah, tapi justru saat hati kita tunduk sepenuh-penuhnya, saat kita meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti, pada diri sendiri yang lama kita abaikan, dan tentu pada Allah yang senantiasa menunggu hambanya kembali. Dalam sujud semacam itu, keikhlasan tumbuh dan kelegaan muncul, bukan dari kata-kata, tapi dari keheningan yang penuh makna. Maka, sebagaimana hujan yang turun membasahi tanah lapang pesantren malam itu, tanpa hiruk-pikuk, tanpa pengumuman, semoga kisah ini pun mampu membasahi hati kita
yang mungkin telah lama gersang oleh rutinitas, kelalaian, atau dosa-dosa kecil yang tak kita sadari. Semoga Ia menyuburkan kembali benih iman yang sempat layu dan menumbuhkan amal-amal baik yang kelak akan menjadi peneduh di hari akhir. Sebab, dalam kehidupan yang sementara ini, yang benar-benar abadi bukanlah harta, jabatan, atau popularitas, melainkan amal baik yang dilakukan dengan tulus dan nama harum yang tumbuh dari keikhlasan hati. Dan seperti hujan yang turun tak memilih tempat, semoga kebaikan kita pun dapat menyentuh siapapun, dimanapun tanpa pamrih, sebagai warisan paling indah yang bisa kita tinggalkan kelak.